Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Kuliah Politik Internasional. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang praktik tata kelola ekonomi global pasca Perang Dunia Kedua. Ada dua poin utama yang akan kami sampaikan di video kali ini. Pertama, bagaimana sistem Bretton Woods bekerja, dan yang kedua, apa dampak dari berlangsungnya sistem Bretton Woods terhadap dinamika hubungan antar negara, khususnya di era kontemporer. Sebagaimana diketahui, keberadaan tata kelola perekonomian global pasca Perang Dunia Kedua yang sering dikenal sebagai sistem Bretton Woods ditandai dengan adanya tiga institusi regulatoris yang berfungsi untuk mengelola perekonomian dunia dengan berlandaskan prinsip pasar bebas. Jadi untuk mengetahui bagaimana sistem Bretton Woods ini bekerja, perlu untuk diketahui lembaga-lembaga apa sajakah yang berada di dalam naungan sistem Bretton Woods ini. Ketiga lembaga yang berada di dalam sistem Bretton Woods ini meliputi IBRD yang kemudian berubah menjadi Bank Dunia, IMF, dan ITO yang kemudian dihapuskan dan bertransformasi menjadi GATT, di mana GATT sendiri pada gilirannya berubah menjadi WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Kita mulai pembahasan dari Bank Dunia. Bank Dunia pada awalnya didirikan untuk mendanai rekonstruksi negara-negara pasca Perang Dunia Kedua, yang pada gilirannya kemudian beralih tugas untuk membantu mulusnya pembangunan perekonomian. Bank Dunia pendanaannya bersumber dari kontribusi anggota-anggotanya serta pinjaman dari pasar modal global. Dengan sumber pendanaan tersebut, Bank Dunia membuat keputusan mengenai peminjaman yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pasar, yang tentunya dengan menyertakan bunga pinjaman dan bagaimana pembayaran kembali itu mesti dilakukan. Institusi kedua dalam sistem Bretton Woods yang cukup familiar bagi kita adalah IMF. IMF yang merupakan kepanjangan dari International Monetary Fund didirikan sebagai reaksi terhadap praktik-praktik moneter yang tidak bertanggung jawab yang turut menyebabkan terjadinya depresi besar tahun 1930. Dengan kata lain, IMF ini dibentuk sebagai langkah antisipatif agar kejadian depresi besar pada tahun 1930 ini tidak terulang kembali. IMF dirancang untuk meningkatkan stabilitas perekonomian melalui pengaturan kebijakan moneter dan nilai tukar mata uang. Tugas utama dari IMF adalah memulihkan sistem moneter yang didasarkan pada mata uang, di mana mata uang itu nanti dapat dikonversikan. Pada masa kejayaan sistem Bretton Woods, IMF memiliki fungsi sebagai clearing house bagi bank-bank sentral nasional dan menjamin atau mengamankan terselenggaranya kerjasama moneter internasional. Selain itu, IMF juga berfungsi untuk menstabilkan nilai tukar mata uang serta memperluas likuiditas untuk kepentingan perdagangan internasional. Sistem Bretton Woods, sistem moneter Bretton Woods seiring waktu mengalami keruntuhan ketika terjadi momentum yang banyak dikenal sebagai oil boom, dan tidak lama kemudian Presiden Amerika Serikat menyatakan diri untuk menarik Amerika Serikat dalam menggunakan sistem nilai tukar tetap. Dan hal ini pada gilirannya mengubah sistem nilai tukar yang berlaku hingga saat ini menjadi sistem nilai tukar mengambang, yang dari situ kemudian IMF diberikan mandat yang lebih luas
atau dengan kata lain diberikan wewenang untuk menjadi pengatur atau akuntan atau bankir bagi negara-negara anggotanya dengan sarana yang lebih efektif. Mandat lebih luas yang dimiliki oleh IMF ini tampak dari apa yang kemudian kita kenal sebagai Konsensus Washington. Konsensus Washington ini merupakan suatu rezim atau kesepakatan yang lahir antara IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1989. Kesepakatan tersebut atau konsensus Washington ini secara umum berisi mengenai rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang mesti dilakukan negara-negara di dunia pada saat itu, khususnya negara-negara Amerika Latin yang pada saat itu mengalami krisis perekonomian. Dan terdapat 10 elemen kebijakan dari konsensus Washington, di mana elemen kebijakan dari konsensus Washington ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh negara-negara dalam melakukan penyesuaian struktural finansial mereka. Yang pertama adalah disiplin fiskal, deregulasi, kemudian pengeluaran publik untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, liberalisasi perdagangan, reformasi pajak, privatisasi, nilai tukar yang kompetitif, pembukaan akses terhadap perusahaan multinasional asing, jaminan hak kepemilikan, serta liberalisasi sektor keuangan. Artinya, negara yang terikat dengan konsensus Washington ini suka atau tidak harus melakukan penyesuaian struktural dengan jalan liberalisasi perekonomian mereka. Selanjutnya, lembaga yang ketiga adalah Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Kalau kita berbicara tentang WTO, kita tidak boleh melupakan cikal bakal dari berdirinya WTO itu sendiri. Di mana cikal bakal dari berdirinya WTO itu ada pada apa yang kemudian kita kenal sebagai General Agreement of Tariff and Trade atau sering disingkat sebagai GATT. Jadi GATT merupakan organisasi yang secara resmi bertanggung jawab mendorong liberalisasi perdagangan internasional sejak tahun 1948 atau pada tahun 1948 dan berfungsi mempromosikan liberalisasi perdagangan melalui serangkaian perundingan multilateral yang disebut sebagai putaran GATT. Ada cukup banyak putaran GATT. Beberapa yang terkenal di antaranya adalah putaran Kennedy pada tahun 1962 hingga 1967, putaran Tokyo pada tahun 1973 sampai dengan 1979, dan putaran Uruguay. Putaran terakhir dari GATT inilah yang sering disebut sebagai putaran Uruguay yang kemudian menjadi awal mula dari terbentuknya WTO. Di mana sebagai putaran terakhir dalam GATT, putaran Uruguay ini berupaya untuk menangani sejumlah isu perdagangan yang muncul sebagai akibat dari saling ketergantungan ekonomi, semakin bervariasinya jenis barang dan jasa yang diperdagangkan, dan cara-cara yang lebih canggih untuk melindungi produk dan jasa. Putaran Uruguay, sebagaimana putaran-putaran sebelumnya, berupaya untuk mengurangi hambatan terhadap bidang-bidang perdagangan baru, yaitu bidang perdagangan jasa, hak milik intelektual, dan investasi. Hasil dari putaran Uruguay ini meliputi beberapa hal terkait kebijakan mengenai pembentukan perlindungan terhadap hak milik intelektual yang berkaitan dengan perdagangan atau kita kenal sebagai Trade-related Intellectual Property Rights, disingkat TRIP, dan pembebasan proses investasi dari pembatasan atau yang kita kenal sebagai TRIM, panjangan dari Trade-related Investment Measures. Selain itu, yang paling penting dari putaran Uruguay ini adalah kesepakatan negara-negara untuk membentuk apa yang kemudian kita kenal sebagai Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang disepakati pasca putaran Uruguay yang dirancang agar bisa mengembangkan prosedur penyelesaian sengketa dagang secara lebih efektif, termasuk kemungkinan untuk menerapkan sanksi. Mekanisme WTO dalam menyelesaikan sengketa dagang antar negara terdiri dari satu panel ahli yang tidak memihak dan dipilih oleh Dewan Penyelesaian Sengketa. Keberadaan WTO, IMF dan juga Bank Dunia dengan demikian merupakan wujud dari upaya liberalisasi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara status quo atau negara-negara yang menjadi pemenang Perang Dunia Kedua, dan semakin diperjelas ketika negara pemenang Perang Dunia Kedua yang dimaksud dalam hal ini adalah Amerika Serikat berhasil mengakhiri Perang Dingin. Yang menjadi menarik kemudian adalah apakah liberalisasi perdagangan ini membawa dampak positif atau negatif bagi negara-negara lain yang ada di dunia, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang. Bahasan berikutnya akan membahas tentang bagaimana dampak dari keberadaan lembaga-lembaga sistem Bretton Woods atau warisan dari sistem Bretton Woods ini terhadap dinamika hubungan antar negara di era kontemporer. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Adhim bagaimana perkembangan dari ekonomi politik internasional dalam kerangka global governance. Nah, di dalam beberapa pembahasan yang tidak kalah menarik adalah selain munculnya atau hadirnya mekanisme-mekanisme seperti halnya rezim GATT, kemudian WTO, dan juga hadirnya IMF atau World Bank menjadi satu kekuatan keuangan terbesar yang banyak orang menganggap sebagai institusi yang memonopoli arus dari perekonomian global. Nah, persoalan ini kemudian dapat kita telaah lebih jauh. Bagaimana organisasi-organisasi atau rezim-rezim internasional ini berakibat terhadap negara-negara yang tidak mempunyai kapasitas besar di dalam hal pembangunan ekonomi negara tingkat domestik. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang apa dampaknya dari berlangsungnya tata kelola perekonomian global dalam sistem Bretton Woods ini. Nah, kalau kita melihat apa sih dampaknya begitu? Kalau kita melihat ada 3 aktor tadi yang sudah disebutkan, juga dijelaskan oleh Pak Adhim, ya, ada IMF, ada World Bank, kemudian ada GATT, ya, kemudian ada WTO. Ini adalah aktor-aktor yang berperan untuk mengontrol, juga untuk mengelaborasi bagaimana mekanisme-mekanisme penyesuaian aturan-aturan perekonomian di tingkat global ini, gitu ya. Nah, misalnya dalam konteks IMF, dalam Washington Consensusnya misalnya, ini adalah menjadi titik tolak liberalisasi. Bagaimana Washington Consensus menjadi satu senjata bagi negara-negara besar untuk mengakomodasi kepentingannya, ya, untuk meluaskan pasar. Ya. Kalau dalam tanda kutip orang-orang kritis melihat bahwa IMF ini adalah atau dalam kacamata Hobbes misalnya sebagai Leviathan. Kenapa menjadi Leviathan? Kalau kita lihat Hobbes misalnya bahwa berdasarkan kepentingan nasional negara, ya, Leviathan diibaratkan sebagai sebuah oktopus, gitu ya, yang mempunyai banyak tangan, kemudian yang mereka mencengkram satu-satu negara itu. Oktopus besar gitu ya. Ini mampu mengendalikan daripada sektor-sektor ekonomi, ya, dan juga sektor-sektor politik. Sehingga negara-negara yang tidak mempunyai kapasitas sama atau negara yang di bawah dari negara-negara maju, mereka akan dikontrol. Bahkan dalam hal kebijakan, hal ini tentu akan merugikan negara-negara
yang tidak mempunyai kapasitas ekonomi yang kuat. Nah, persoalan ini kemudian menjadi perdebatan juga, gitu ya. Bagaimana perdebatannya? Ya, misalkan kalau kita bicara Indonesia, kenapa Indonesia hancur atau kolaps di tahun 1988? Salah satunya ketika pada waktu itu adalah terlepas dari perdebatan Freeport, masuknya Freeport, kemudian masuknya IMF, itu adalah salah satu cara bagaimana negara-negara menguasai resources. Nah, istilahnya kritik dalam globalisasi di dalam konteks ekonomi politik internasional ini adalah kolonialisasi model baru. Bagaimana mengkolonialisasi negara yang baru? Tidak perkara dalam hal perang, gitu ya, tetapi dalam perkara ekonomi dan politik. Ada taktik-taktik yang digunakan. Salah satunya adalah liberalisasi kebijakan strategis sebuah negara. Nah, itu adalah salah satu contohnya, gitu ya, yang dilakukan oleh IMF pada waktu itu. Nah, pada periode tahun 70-an sampai 1999, gitu ya, ada banyak ratusan program yang IMF itu lakukan, ya, dalam skala besar di negara-negara berkembang dan diimplementasikan dengan menggunakan prinsip-prinsip neoliberalisme. Tentu, ya, karena berhadapan dengan negara, ya, artinya negara mempunyai karakteristik, mempunyai spesialisasi sendiri, ya, ini menjadi bertabrakan sebetulnya. Bertabrakan dalam hal apa? Kedaulatan negara. Nah, kenapa kok kedaulatan, Pak? Iya, ya, karena negara mempunyai kedaulatan yang invisible. Salah satunya adalah undang-undang. Sering kali IMF, ya, itu menabrak itu. Ya, untuk apa? Untuk meloloskan kepentingan-kepentingan negara yang menyokong atau pendananya IMF berbesar. Bisanya seperti itu. Bisa melalui melalui eksplorasi daripada perusahaan-perusahaan, misalnya TNC ataupun perusahaan-perusahaan swasta milik negara, ya, di negara-negara berkembang. Nah, taktik-taktiknya seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa mencari sendiri, ya, contoh-contohnya, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari implementasi program itu, sekitar ada 854 program yang disetujui IMF di negara-negara berkembang selama periode 70 sampai 99. Ini menandakan bahwa eksistensi IMF, ya, dalam tata kelola perekonomian global itu sangat kuat pada waktu itu. Nah, tentu kita bisa cari datanya, begitu ya. Kita cari datanya, kira-kira apa sih efeknya ketika bekerja sama dengan IMF. Bagaimana IMF memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang dalam alasan pemulihan ekonomi nasional misalkan. Nah, tentu ini akan menjadi perdebatan atau bahasan-bahasan yang lebih menarik untuk dikaji lebih dalam. Nah, itu tadi ya contohnya dari beberapa implementasi atau hadirnya dari tata usaha-usaha negara-negara dunia dalam memproyeksikan tatanan perekonomian global. Nah, tadi IMF saya sudah menceritakan begitu. Apakah teman-teman sudah merasa panas begitu dan tertarik untuk membahas tentang ekonomi politik internasional? Tentu hal ini perlu, ya, rangsangan-rangsangan, ya, pemikiran-pemikiran atau ulasan-ulasan terkait contoh bagaimana tata kelola perekonomian global itu banyak dikendalikan oleh institusi buatan negara-negara besar. Ya, salah satunya adalah di sini, ya, WTO, World Trade Organization. Nah, bagaimana hadirnya World Trade Organization? Ya, nah, World Trade Organization pada waktu itu melihat bahwa rezim-rezim atau peranan-peranan negara-negara dalam pengelolaan ekonomi global, ya, menurut negara-negara besar khususnya, ya, mereka mendukung bahwa program atau pelaksanaan WTO sebagai institusi ataupun sebagai rezim internasional, ya, lebih dari peranan sebagai organisasi perdagangan multilateral yang mencoba membatasi subsidi pemerintah, dumping, efek dumping, gitu ya, dan kemudian praktek-praktek perdagangan proteksionis lainnya. Nah,
Hal inilah yang menjadi kritikan. Ya, kenapa GATT? Kita kan tahu sebelum WTO ada GATT. Ya, kenapa GATT itu dianggap gagal oleh kebanyakan pengkritik orang-orang liberal? Gitu. Kemudian hadirlah WTO untuk menggantikan GATT tersebut. Tapi pada faktanya upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang menyokong dan setuju terkait dengan batasan-batasan subsidi pemerintah, kemudian menghilangkan efek dumping atau mencegah efek dumping, dan kemudian praktek-praktek perdagangan proteksionis. Tetapi faktanya tidak seperti itu juga, gitu ya. Faktanya seperti apa? Misalkan negara-negara Barat tetap memproyeksikan, membangun relasi, ya, hubungan diplomatik yang sifatnya interdependensi. Saling ketergantungan. Nah, saling ketergantungan itulah yang membuat negara-negara kecil ini tergantung pada negara besar. Pada apa? Misalnya pinjaman-pinjaman uang atau pinjam-pinjaman tentang pemulihan ekonomi, begitu. Nah, bagi banyak ekonom liberal, WTO merupakan suatu ikhtiar multinasional untuk menggalakkan perdagangan bebas. Kalau bukan mengelola perdagangan internasional tanpa melakukan suatu hegemon yang melaksanakan atau memaksakan ketertiban dalam sistem perdagangan internasional. Artinya di sini apa? Orang-orang liberal melihat, ya, bahwa gaya-gaya orang-orang yang proteksionis, ya, kemudian untuk menyelaraskan kepentingannya mereka, bukan hanya menggunakan institusi atau aturan di dalam sebuah rezim internasional, ya, tetapi membuat sistem, ya, yaitu adalah perdagangan bebas. Bagaimana perdagangan bebas itu bisa menguntungkan si A dan si B, begitu? Tentu kita harus tahu dulu, kira-kira apa yang diperdagangkan, apa yang diuntungkan oleh si A, apa yang diuntungkan dari si B, misalnya. Ya, ini menjadi perhatian kita dalam dinamika globalisasi saat ini sebetulnya, kalau kita bisa berpikir kritis, gitu ya. Sedangkan para pengkritik WTO memusatkan perhatian pada pemenang WTO untuk membuat peraturan dan pada banyaknya peraturan yang diawasi. Artinya apa? Semakin banyak pengetatan, ya, aturan-aturan itu artinya sedikit, ya, bahwa aturan yang dilakukan oleh WTO sama halnya sebetulnya mepet-mepet atau nyerempet, bahasanya adalah proteksionis sebetulnya. Itu yang menguntungkan adalah negara penyokongnya, pendonornya di dalam WTO itu. Ya. Itikat-itikat yang dianggap buruk inilah sebagai yang orang-orang anggap pengkritik WTO ini membahayakan sebetulnya. Ya. Nah, kemudian sebagian pengkritik itu juga memandang WTO sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional bangsa. Memang betul kalau kita melihat dinamikanya seperti itu. Bagaimana bisa mengancam kedaulatan bangsa-bangsa? Karena apa? Dengan perdagangan bebas. Belum tentu negara itu ketika mau melepaskan semua produknya atau kerjasama di dalam hal strategis, tapi dia belum cukup mampu secara pondasi, itu akan menghancurkan negaranya. Nah, yang selanjutnya akan mengubah paradigma identifikasi ketergantungan tadi. Kita sebagai negara, misalkan Indonesia negara konsumer. Kenapa konsumer? Semua produk seluruh dunia ada di pasar kita. Lalu di mana proses atau pasar produksi kita, barang-barang kita? Kita ada kok Pak di Vietnam, di Thailand, Malaysia ada produk kita. Seberapa besar jumlahnya produksi negara yang kemudian diekspor, atau, ya, teman-teman bisa melihat ekspor negara besar ke kita, impor ke kita, gitu. Seberapa besar, berapa perbandingannya, ya. Hal inilah yang kemudian dapat kita cermati secara menyeluruh. Misalnya kita ketergantungan terhadap smartphone, teknologi misalnya. Kita tidak pungkiri itu. Ini adalah sebuah keniscayaan, ya. Bagaimana misalkan standarisasi, kita bicara standarisasi, gitu ya. Standarisasi produk begitu.
Ya, kita sudah ada SNI misalnya, Standar Nasional Indonesia, tapi belum tentu SNI itu bisa diterima dengan standar internasional atau negara lain. Kan begitu. Ya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin itu pembahasan kurang secara spesifik mendalam, tetapi setidaknya teman-teman dapat mendapatkan insight, gitu ya, gambaran-gambaran umum bahwa dinamika dalam politik internasional atau tata kelola ekonomi global ini akan lebih menarik ketika teman-teman nanti membacanya lebih jauh dalam beberapa referensi yang kita sudah sediakan. Baik, itu saja dari saya pembahasan tentang tata kelola perekonomian global, dampak dari tata kelola perekonomian global. Itu dia pembahasan kami dalam politik internasional, khususnya tata kelola perekonomian global. Nah, ini adalah giliran teman-teman untuk belajar dan memahami bagaimana sistem Bretton Woods itu bekerja di dalam kajian-kajian hubungan internasional. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.